Terima kasih Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Nah, di segmen terakhir ini saya akan memberikan oleh-oleh tidak hanya untuk Anda yang di rumah, tapi juga untuk penonton saya di studio, dan khususnya untuk bintang tamu cantik saya, yaitu Ari Kirana. Terima kasih, Ari Kirana, di luar ini sekarang lagi musim penghujan. Hati-hati, kamu bisa terkena resiko batuk, pilek, dan flu. Saya nggak mau kecantikan kamu sirna gara-gara kan kamu... Pasti dok, saya pun juga tidak mau seperti itu. Ya, nah kita lihat dulu beritanya nih. Sekarang banyak sekali ya bahwa di provinsi Indonesia ya lagi musim hujan, penyebaran virus flu, batuk, pilek tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak. Oh, berita-berita yang cukup mutakhir ya? Iya, dan ini tentunya akan menurunkan produktivitas terutama Anda yang bekerja. Iya, Anda setuju. tidak mau seperti itu, saya akan memberikan tips buat Anda bagaimana mencegah agar tidak terkena pilek, batuk, dan flu. Tapi saya pengen Ari pakai dulu kain hitam ini. Iya. Nah, terus? Pemirsa yang di rumah pengen tahu, Ari pengen tahu bagaimana virus itu bisa menyebar ya ke tubuh Anda yang sehat, akhirnya Anda ikut tertular. Contohnya adalah ya Ria, kadang-kadang kita nggak tahu, anggap ini temannya Ari, kemudian Ari ngobrol, ini patung ini seseorang yang lagi mengidap virus flu atau batuk atau pilek. Lagi ngobrol-ngobrol nih kan? Lagi ngobrol, biasalah akrab, anggaplah klien ya. Apa kabar? Kok udah lama sih nggak telepon-teleponan? Baik. Oh, itu rambut kenapa? Kenapa kok kayak, kenapa ya? Kok kayak terbata-bata gitu nggak bisa ngomong? Jadi berarti ini semua isinya virus dong, dok? Iya. Virusnya wangi tapi ya. Nah, itu dia. Makasih ya Ria. Sama-sama ya. Nah, oke. Untuk mencegah penyebaran dari virus flu, ya misalnya Anda adalah penderita, supaya meminimalkan untuk menyebar ke orang lain, ada beberapa tips buat Anda, ya. Satu, pertama adalah senantiasa untuk mencuci tangan. Itu penting sekali, cuci tangan. Kemudian jangan cuci tangan cuma sebentar, ya minimal 20 detik. 20 detik ya, bagaimanapun tangan ini adalah sumber penularan, sumber pencemaran ke orang lain. Seperti tadi, misalkan patung itu adalah penderita, ya, kemudian dia batuk, kemudian bisa aja cairannya tadi, yang putih-putih tadi, nempel di tangan, kemudian, halo Ari, apa kabar? Kemudian Ari dengan senangnya, iya, gitu. Langsung haciu gitu ya. Nah, bisa aja virus itu menular ke Ari. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sedang bekerja di kantor, ini salah satu contohnya, bagaimana saat Anda bekerja kemudian Anda bersin, bisa aja virus itu menempel di beberapa peralatan, namun tiba-tiba peralatan itu digunakan oleh teman. Kemudian menggunakan mengetik lagi keyboardnya atau apa, kemudian menyentuh beberapa bagian, misalnya mulut atau hidung, ikut tertular. Kadang hal-hal penularan ini sering tidak disadari. Jadi solusinya adalah, ya, jika Anda punya alkohol, ya, mungkin Anda dengan menggunakan kain lap, ya, bersihkan keyboardnya. Oh, berarti gadget kita juga, handphone juga bisa dong? Sebaiknya seperti itu. Yang terakhir adalah masalah tisu. Tisu kenapa ini maksudnya adalah, tadi kan setiap orang batuk, orang yang pilek atau flu sebaiknya ditutup hidungnya. Contohin. Itu tadi, jadi senantiasalah untuk menutup mulut, hidung dengan menggunakan tisu untuk meminimalkan penyebaran ke orang lain. Kemudian yang terakhir adalah, ya, tangan juga perhatikan tetap bersih, jangan selalu menyentuh mulut, hidung atau anggota lain dengan menggunakan tangan Anda jika Anda tidak yakin kebersihan dari tangan Anda tersebut. Itu tadi beberapa tips buat Anda untuk mencegah penyebaran atau meminimalkan risiko terjangkit penyakit virus yang menyebabkan batuk, pilek, dan flu tersebut. Terima kasih buat tamu cantik saya, Ari Kirana. Terima kasih dokter, kita mau main-main. Iya. Sudah bersih tangannya, dari udah pakai, udah dilap. Iya. Temukan sehat sesungguhnya di Dr. Rose Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Salam sehat dari saya, Dr. Rian Tamrin. Selamat sore. Terima kasih Anda masih setia bersama Dr. Rose Indonesia. Di segmen ini, Laras, kita ingin berbicara mengenai masalah yang mengakibatkan seorang menjadi kurang percaya diri. Masalah ini apa, Laras? Masalah bau mulut, Pas bulan puasa nih ya kan, sering banget orang bau mulut di bulan puasa terutama. Nah, istilahnya kalau bau mulut di bulan puasa itu memang adalah khas ya. Tapi bagaimanapun ada beberapa cara untuk mengurangi aroma tersebut. Dan juga sebenarnya tidak hanya di saat bulan puasa, di keseharian bahan-bahan yang bisa mengurangi penyebab bau mulut itu mudah didapatkan. Ya, di antaranya adalah yang pertama di sini permen karet rasa kayu manis.
Itu kayu manisnya. Iya, ini yang instannya ya. Instannya permen karet. Nggak mungkin kayu manis diemut gitu. Iya. Gitu. Nah, kenapa permen karet rasa kayu manis? Ternyata kayu manis ini bisa mengurangi produksi air liur dan bakteri di air liur itu sampai 50%. Oh, banyak juga ya, 50%. Banyak, sampai ya, 50%. Dan kita ketahui bahwa bakteri itu adalah penyebab plak, akhirnya mengakibatkan bau mulut. Yang kedua, penonton tahu ini apa? Seledri. Ini apaan? Seledri. Kok kemangi? Oh ya, Seledri. benar sekali. Ini adalah seledri. Nah, ini enak sekali. Ternyata apabila Anda mencampurkan seledri di menu kayak kuah-kuah, ya, itu fungsinya hampir sama kayak kayu manis. Jika Anda kurang suka dengan kayu manis, Anda bisa mengkonsumsi seledri karena fungsinya sama adalah mengurangi produksi air liur juga. Seperti itu, ya. Yang ketiga, suplemen. Ya, ini suplemen apa? Minyak ikan. Atau omega 3. Omega 3. Ya, omega 3 ini fungsinya bisa membunuh bakteri sebagai penyebab bau mulut dan juga mengurangi peradangan yang ada di gigi. Oh, gitu. Atau berarti di kita mulut lagi sakit gigi ya? Boleh dong. Kalau kita lagi radang. Oh, enggak, maksudnya itu sekali sehari. Oh, sekali sehari. Sekali 1 sampai 2 kapsul sehari mengkonsumsi omega 3, ya. Yang keempat, ini apa penonton? Jeruk ini apa? nipis. Lemon. Lemon. Suka lemon? Iya, biasanya lemon ini mengandung zat yang namanya vitamin C. Vitamin C ini tentunya ya kita tahu selain daya tahan tubuh juga bisa mengurangi plak, kemudian mengurangi peradangan di gusi, mengurangi gingivitis. Iya, mencegah sariawan, gingivitis. Banyak sekali manfaat dari vitamin C yang bisa Anda dapatkan dari lemon atau jeruk. Ya, yang terakhir ini adalah teh, terutama adalah teh hitam. Kenapa teh hitam tuh? Teh hitam ini mengandung yang namanya zat polifenol. Zat polifenolnya berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh dan dia juga bisa mencegah plak dan bakteri sebagai penyebab dari bau mulut yang terjadi. Nah, setelah ini ada pertanyaan dari penonton kita di studio dan juga pertanyaan di email dan Twitter. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Usaha yang ekstrim seperti suntik botox, facelift, atau operasi plastik. Namun ada cara yang lebih sederhana dan terbilang cukup efektif dalam menjaga agar penampilan Anda tetap terlihat muda. Penuaan dini. Ya, ini suatu hal yang cukup banyak dialami oleh masyarakat kita dan radikal bebas merupakan salah satu penyebab yang sangat banyak. Dan radikal bebas ini bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Tapi faktor dari luar seperti sinar matahari atau polusi dan gaya hidup tidak sehat adalah faktor terbanyak. Dan radikal bebas bisa membuat penuaan dini terjadi sebelum waktunya. Dan untuk menjelaskan mengenai penuaan dini, saya akan share pengetahuan dengan Dr. Daniel. Beri tepuk tangan. Halo dok. Ya. Terima kasih. Iya. Ya. Dr. Daniel. Yes. Radikal bebas, penuaan dini, penangkal. Penangkalnya adalah antioksidan tentunya ya. Iya, tentunya antioksidan menangkal radikal bebas. Nah, itu dia. Nah, di sini kita punya bola tenis yang mengibaratkan bola tenis yang warna kuning ini adalah sel tubuh ya. Betul. Jadi ini melambangkan sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Tubuh manusia tentunya. Yang merah ini adalah radikal bebas. Radikal bebas, betul. Jadi sebuah sel, sebuah senyawa aktif yang ada di lingkungan kita yang kalau dia masuk ke tubuh kita dia akan merusak, dia akan membuat sel-sel kita itu menjadi error begitu ya dok. Jadi dia akan mengalami kerusakan, bahkan terjadi mutasi, bahkan pada kondisi yang parah bahkan dapat terbentuk kanker ya? Oke. Nah, radikal bebas ini sifatnya kan istilahnya dia menempel ke sel-sel tubuh. Kalau saya punya istilah, radikal bebas ini seperti seorang musuh yang usil. Dia kan tidak punya pasangan ya. Istilah kalau atom dalam tubuh kita ada pasangannya. Nah, radikal bebas ini dia single terus. Dia jomblo terus. Ya. Karena saking jomblonya dia cari pasangan mulu. Ya, dia akan cari sel-sel tubuh Anda yang normal untuk dirusak.
usil, tangannya nggak diikat, jadi dia main ke sana kemari ya. Betul. Nah, untuk mencegah kejombloan radikal bebas ini, kita butuh nama antioksidan. Benar? That's right. Jadi antioksidan itulah yang akan menangkal nanti. Nah, jadi biar radikal bebas ini nggak jomblo, kita kasih pasangannya adalah antioksidan. Antioksidan. Nah, bicara masalah antioksidan, kerjanya lagi antioksidan ini terhadap radikal bebas gimana, dok? Ya, jadi kalau kita umpamakan di dalam peragaan ini, maka radikal bebas ini, ya, dia akan berusaha seperti tadi yang Dokter Rian sudah jelaskan bahwa dia itu usil sekali, dia tidak memiliki pasangan, akhirnya dia akan mengganggu pasangan orang, mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya sel-sel tubuh ini yang diumpamakan bola tenis berwarna hijau, maka dia akan menempel di sana, menempel, merusak. Menempel di sel yang lain, dia akan merusak lagi. Dan seterusnya. Akhirnya sel-sel di dalam tubuh kita akan berantakan. Ya, seperti itu ya, dokter. Nah, antioksidan ini adalah penangkal. Kenapa dikatakan penangkal? Karena dia ini akan menempel pada si radikal bebas itu. Antioksidan menangkal. Radikal bebas yang merusak akan ditangkap oleh dia. Dengan antioksidan ini menangkap radikal bebas, maka radikal bebas tadi tidak dapat menempel pada sel tubuh kita yang normal. Nah, biasanya radikal bebas yang terlalu tinggi di dalam tubuh, jadi istilahnya dibutuhkan keseimbangan juga antara nilai radikal bebas dengan antioksidan. Tidak boleh juga antioksidan terlalu tinggi, radikal bebas juga terlalu tinggi. Tapi kebanyakan masyarakat kita radikal bebasnya yang terlalu tinggi dibanding antioksidannya. Dan salah satu ancaman adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul sebelum waktu atau usia, seperti penyakit stroke, jantung, hipertensi, kemudian juga hal-hal yang sepele lainnya seperti wajah terlihat lebih tua. Seperti itu ya, wajah kering, kusam, keriput. Nah, antioksidan juga sangat dibutuhkan. Nah, bicara masalah antioksidan lagi, tentunya kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan atau mendapatkan antioksidan selain dengan suplemen adalah mengkonsumsi buah. That's right. Buah-buahan sangat penting karena mengandung banyak sekali antioksidan. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki salah satu buah yang dijuluki Ratu Buah. Siapa Ratu Buah di Indonesia? Manggis. Nah, manggis ya. Ada apa dengan manggis, dok? Nah, manggis ternyata sudah menyedot perhatian ya dari berbagai belahan dunia, dari banyak peneliti-peneliti. Ternyata mereka meneliti manggis, terutama adalah kulitnya, dok. Kulitnya, Dokter Rian. Ternyata kulit manggis ini memiliki banyak zat-zat aktif yang berpotensi sebagai antioksidan. Oke, sebentar Dr. Daniel. Saya beli manggis. Kulit nggak mungkin saya kupas, saya makan. Nah, itu. Tentu yang pertamanya adalah buah. Dibanding kulit sama buah, yang mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi, ya. Ini kabar buruknya gitu ya. Kalau yang suka manggis makan buahnya, kulitnya dibuang. Kabar buruknya adalah ternyata yang justru lebih tinggi antioksidannya adalah pada kulitnya. Pada kulit manggis. Hanya saja kan tidak mungkin kulit ini dimakan serta-merta ya. Betul. Nah, ini butuh pengolahan. Tapi balik lagi, efektivitasnya seperti apa sih dari kulit manggis itu? Oke, jadi kalau kita membandingkan ya, dari peneliti-peneliti yang membandingkan buah satu dengan buah yang lain, sebagai contoh buah jeruk, lalu buah wortel, itu mereka memiliki yang kita ukur dalam satuan yang disebut oksigen radikal absorbance capacity, atau kita singkat ORAC, ORAC. Oke. That's right. Nah, ORAC itu digunakan untuk mengukur kadar dari satu buah dengan buah yang lain mengenai potensi antioksidannya. Yang mana yang lebih kuat? Nah, ternyata sebagai contoh wortel, dia memiliki kadar ORAC sekitar 300. Jeruk wortel. Ya, jeruk yang selama ini didengung-dengungkan bisa antioksidan tinggi, ternyata hanya sekitar 2.400. Sedangkan pada kulit manggis ya, terutama yang sudah diekstrak, terutama yang sudah dimurnikan, diambil zat aktifnya, ternyata ekstrak kulit manggis ini memiliki kadar ORAC sampai 17.000 hingga 20.000. Jadi berkali-kali lipat lebih kuat ternyata. Nah, pemirsa, itu tadi ternyata untuk mencari makanan atau superfood tidak sulit, terutama kita sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia.
manggis adalah salah satu sumber yang bisa menjadi antioksidan tinggi untuk kebutuhan kesehatan tubuh. Setelah ini saya akan membahas salah satu gangguan tidur, yaitu insomnia. Ada apa dengan insomnia? Tetap di Dr. Oz Indonesia. Insomnia akut, insomnia kronik. Apa saja risiko penyakit yang dapat terjadi pada orang yang kurang tidur? Simak beberapa tips untuk mengatasi susah tidur. Kapan kita mengantuk dan kapan kita bugar, penuh vitalitas.